Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di live Tribun Travel Update edisi Senin 13 Juni 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, di kawasan Megamas Kota Manado ada satu tempat yang menarik untuk bersantai, namanya Jangkar Sandar Tribuners. Di Jangkar Sandar ini Anda bisa melihat sunset. Selain menikmati panorama sunset, Anda juga bisa menyantap berbagai menu lezat yang tersedia di puluhan kios. Untuk melihat keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan Fistel Mukuan dari Tribun Manado. Silakan Fistel. Ya, terima kasih rekan Arista. Saat ini kami akan merekomendasikan salah satu tempat wisata yang menyediakan berbagai macam kuliner di Kota Manado. Perlu Tribuners ketahui, memang kawasan Megamas ini yang ada di Kota Manado cukup ramai karena di sana ada berbagai gedung-gedung atau mall yang ada di kawasan Megamas ini, sehingga memang menjadi salah satu tempat masyarakat Kota Manado maupun luar Kota Manado untuk berkunjung di kawasan Megamas ini. Nah, karena saat ini masih di tengah pandemi, yang menjadi salah satu favorit untuk bersantai yaitu di Jangkar Sandar, di pinggir teluk kawasan Megamas Kota Manado. Jangkar Sandar ini lebih enak kalau ke sana di sore hari karena bisa melihat sunset atau matahari tenggelam. Di sana tersedia berbagai macam jenis makanan, gorengan, dan minuman seperti saraba yang berada di puluhan kios. Jadi pengunjung tinggal memilih di kios-kios mana yang akan mereka beli makanan yang mereka inginkan. Di sana juga sudah ditata puluhan tempat duduk dan meja, namun karena masih di tengah pandemi sehingga dibuat berjarak-jarak. Ada yang untuk 6 orang itu meja panjang, namun ada yang hanya 2 orang hanya meja pendek. Jangkar Sandar ini berada di alam terbuka, jadi memang tidak ada alam yang menggunakan atap. Jadi memang terbuka dan di sana banyak sekali, ada beberapa pepohonan yang menghiasi juga yang menjadi pemandangan bagi masyarakat yang mengunjungi tempat tersebut. Nah, susahnya di Jangkar Sandar ini jika sementara makan lalu hujan. Memang pengunjung harus mencari tempat berteduh karena Jangkar Sandar ini tidak menyediakan tempat berteduh. Jadi memang Jangkar Sandar ini hanya menjadi tempat untuk bersantai di cuaca yang cerah. Di sore hari memang lokasi ini menjadi salah satu tempat bersantai bagi sebagian besar anak muda. Memang ada orang-orang tua juga yang ke sana, namun memang sebagian besar anak-anak muda. Di lokasi ini juga selain masyarakat bisa melihat sunset, di sana juga menjadi salah satu tempat bagi masyarakat yang hobi memancing. Jadi mereka biasanya memancing, selain memancing mereka beristirahat, duduk sambil makan dan minum di Jangkar Sandar ini. Perlu diketahui Jangkar Sandar ini dibuka setiap jam 4 atau pukul 16 hingga jam 10 malam atau jam pukul 22 WITA. Nah, dengan indahnya panorama sunset, para pengunjung di sore hari mengabadikan dengan berfoto dan memvideokan pemandangan Teluk Manado di sore hari. Demikian rekan Arista. Baik, terima kasih rekan Fistel Mukuan dari Tribun Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada Minggu 12 Juni 2022 kemarin, Belitung Off-Road Community mengadakan touring di seputaran kota Tanjung Pandan dan Kecamatan Sijuk, Belitung. Touring ini dimulai dari Polres Belitung, lalu menuju Pantai Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi, dan finish di Pantai Tanjung Pendem, Tribuners. Selain untuk silaturahmi, touring ini juga dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempromosikan pariwisata di Belitung. Dan untuk melihat keseruan di sana, ada rekan kami di Sariandi dari Pos Belitung. Silakan. Baik, betul sekali Ariska. Selamat sore Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Nah, pada Minggu 12 Juni 2022 kemarin, Belitung Off-Road Community ataupun BOC melakukan touring di
seputaran Kota Tanjung Pandan hingga ke Kecamatan Sijuk. Para off-roader ataupun pecinta mobil Jeep ini melakukan touring tersebut sebagai bentuk mempromosikan pariwisata Belitung. Salah satu tujuan ke Kecamatan Sijuk yaitu kawasan ataupun daerah tersebut adalah kawasan wisata yang memang menjadi tujuan wisatawan jika berkunjung ke Belitung seperti Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Nah, Tribuners dan sahabat Pos Belitung juga ini merupakan menjadi salah satu rekomendasi jika ingin berwisata ke Belitung. Jadi bukan hanya berwisata backpacker ataupun yang lain, tapi menggunakan mobil Jeep juga bisa dari Jakarta ke Belitung. Mungkin para Tribuners dan sahabat Pos Belitung ingin menikmati pantai menggunakan mobil Jeep dan melihat sunset maupun sunrise, dan bisa menjadi rekomendasi juga para pecinta mobil Jeep yang ada di Indonesia bahwa Belitung adalah tempat untuk camping jika ingin menggunakan mobil Jeep. Dan ini mungkin baru-baru belakangan ini dilakukan oleh pecinta mobil Jeep di Kabupaten Belitung dan menjadi salah satu rekomendasi bagi pecinta Jeep yang ada di Indonesia jika ingin berwisata ke Belitung. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Disa Ariandi dari Pos Belitung. Selanjutnya kita akan menuju ke Bogor, Tribuners. Di sana ada Curug Cipamingkis yang bisa Anda kunjungi saat libur tiba. Berbeda dengan curug pada umumnya, Curug Cipamingkis ini menawarkan sejumlah wahana menarik bagi para pengunjungnya, Tribuners. Selain wahana, di sini Anda juga bisa camping atau menginap di penginapan. Dan bagaimana keseruan di sana akan dilaporkan oleh rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor. Silakan Siti. Ya, terima kasih rekan Arisa dan selamat sore Tribuners. Jadi saya akan sharing mengenai destinasi wisata di Bogor yang cukup terkenal yaitu Curug, di mana salah satunya merupakan Curug Cipamingkis yang berlokasi di Jalan Haji Marzuki nomor 1 Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Di mana berbeda dengan curug lainnya, Curug Cipamingkis ini menawarkan sejumlah wahana seperti kolam renang anak, terapi ikan, rumah pohon, dan lainnya. Nah, tak hanya wahana, pengunjung pun dapat camping ataupun menginap di penginapan yang baru saja dibuat oleh pihak Curug Cipamingkis, yaitu baru saja viral. Nama penginapannya itu Villa Boba. Dan pantauan kami, suasana pun sejuk dikarenakan area ini ditanami pepohonan pinus yang menjulang tinggi dan view yang ditawarkan yaitu pegunungan. Dan berbagai spot area pun dapat dijadikan sebagai spot foto bagi para pengunjung yang datang ke Curug Cipamingkis ini. Dan untuk pengunjung sendiri rata-rata dari Jabodetabek, Cikarang, dan lainnya. Adapun tiket masuk pengunjung wisata Curug Cipamingkis, pengunjung hanya merogoh 15.000 per orang dan tiket wisata itu 20.000, serta harga tiket camping 1 malam 1 orang itu 60.000, jika 2 malam 1 orang itu 105.000, dan harga tiket parkir motor pengunjung pun dikenakan biaya 5.000 per motor dan 10.000 per mobil. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Perang Dunia II pada tahun 1942 hingga 1944 silam banyak meninggalkan jejak. Satu di antaranya ada jalan yang dibuat oleh tentara sekutu, Tribuners. Jalan ini berada di pesisir pantai dari Desa Jaubela sampai Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai. Saat ini jalan tersebut dikenal dengan nama Jalan Amerika, Tribuners. Namun karena telah terkikis air laut, jalan tersebut kini sudah tidak utuh lagi. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita akan terhubung dengan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, Fisri. Oke, Ariska, terima kasih. Saya melaporkan di Maluku Utara, khususnya di Pulau Morotai. Jadi kawasan di tepian pantai ini dahulunya dibangun oleh tentara sekutu yang saat ini disebut dengan Jalan Amerika Serikat. Nah, dulunya di tepian pantai ini dulu dibangunlah base camp tentara sekutu, yaitu tentara wanita yang membawa pilot untuk berperangan antara tentara Jepang dan tentara sekutu pada saat itu. Nah, ada beberapa gabungan dari di tentara sekutu, yaitu antara Inggris,
Amerika Serikat dan juga Australia. Di mana Australia pada saat itu difokuskan untuk membangun infrastruktur baik base camp, jalan dan juga salah satunya bandara yang saat ini masih digunakan. Jadi di sekitaran kurang lebih 10 kilo ini dari desa Jobela menuju desa Wama itu seluruhnya ada base camp perempuan yang untuk bertempur pada saat itu. Nah, dan saat ini jalan tersebut sudah tinggal tidak utuh lagi seperti dahulu kala, dan ada beberapa cerita warga setempat bahwa jalan ini pada saat Perang Dunia Kedua usai digunakan oleh masyarakat setempat untuk menjual hasil tanaman atau hasil pertanian mereka ke pusat kota. Sebelumnya, Kabupaten Pulau Morotai sendiri pada tahun 1942 sampai 1943 itu terjadi perang perang hangat antara tentara sekutu dan juga tentara Jepang demi menguasai daerah Pasifik. Mungkin itu Ariska saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan salah satu warga yang bernama Syukur. Berikut liputan lengkapnya. Pantai, dia keluar sampai di Jobela. Itu tua Suriki dulu tuh. Mas Riki itu kan orang apa sering Tahun-tahun berapa tuh? tahun 80-an lah. 70 masih ada ya? 70 masih ada. Soalnya saya tamat SD kan tahun 83. 83. Sebelum air belum sampai ke darat, air laut. Air laut yang dibawa di Tanjung tuh. Itu kan dia ikut di laut. Di Tanjung itu dia pejalan kan dia ikut di Ya, tapi maksudnya dulu tuh air belum sampai belum, sekarang. Masih di laut jauh ya. Mas sekarang memang air apa? Itu dengan orang ambil batu, Ambil pasir. ambil pasir pun dia Abrasi. abrasi. Berarti masih Riki dulu tuh. Masih Riki, orang ini. Itu pokoknya jalan Amerika semua. Coba perhatikan kalau Iko. Dari sini sampai di mana di jalan ini? Yang Jalan Amerika nih dari Jobela, ujung Jobela sampai tahun 82 ya. Itu iya, masih Riki. masih Riki. Sampai sekitar tahun-tahun berapa itu yang baru jalan ini koso? Sampai tahun 90-an tuh masih Ada lagi. Masih Orang ada. masih pakai. Masih pakai. Cuma karena itu abrasi orang Iya. ambil batu, ambil pasir sehingga jalan air tutup ya. Jadi di laut tuh kalau macam jalan pantai tuh cuma Tanjung itu sedikit saja. Tribuners, beberapa waktu lalu Dinas Kelautan Kabupaten Belitung menggelar event Belitung Desintak 2022. Event tersebut diikuti oleh 14 tim yang menjuarai sejumlah kategori spesies ikan. Dalam kejuaraan itu, tim Fishing Club asal Tanjung Pandan berhasil meraih jackpot senilai 22,5 juta Tribuners. Mereka berhasil mendapatkan tangkapan terbesar ikan kue atau giant trevally seberat 12,8 kg. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Silakan Dede. Ya, baik Ariska dan sahabat Tribuners, bisa kami sampaikan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung kembali berhasil menggelar turnamen lomba mancing yang disebut dengan Belitung Desintak 2022. Lomba mancing kali ini dimulai pada hari Sabtu kemarin, di mana Pak Bupati Belitung, Pak Haji Sani Saleh melepas setidaknya ada 60 peserta dari lokasi lomba, yaitu Pantai Wisata Tanjung Kelayang di Kecamatan Sijuk. Selama 2 hari, seluruh peserta mengikuti lomba dengan teknik campuran antara tradisional fishing dan sport fishing. Berdasarkan hasil keputusan panitia, terdapat 2 tim yang berhasil memecahkan jackpot. Yang pertama yaitu tim yang bernama Teens Fishing Club. Mereka mendapatkan ikan kue atau giant trevally seberat 12,8 kg. Sedangkan tim yang kedua itu memecahkan jackpot untuk kategori ikan tenggiri. Masing-masing tim mendapatkan hadiah sebesar 22,5 juta, dilanjutkan oleh pemenang per kategori, mulai dari juara umum, kategori kakap, kategori tinggi, dan kategori ikan kue. Melalui event tersebut, Bupati Belitung pada dasarnya ingin mengupayakan mempromosikan, maksud kami untuk mempromosikan wisata, khususnya wisata bahari di Belitung bagian utara.
Karena selama ini Belitung bagian utara sendiri sudah dikenal sebagai destinasi andalan dengan keindahan alam baharinya. Namun lewat ajang Belitung The Sintak 2022 ini, Bupati berharap akan lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pehobi mancing. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Dan Tribuners, tadi rekan Dede juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Belitung Saheni Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Lebih fokus kepada mempromosikan keberadaan potensi kain alam kita khusus laut ya, dengan keragaman jenis seafoodnya dan potensinya luar biasa. Kedua, kita berharap penanganan atau pemanfaatan kain alam laut ini khususnya untuk hal penangkapan ikan, katakan tidak menggunakan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak. Kedua, di sini kita batasi, ya kalau tidak dibatasi pasti ramai. Luar biasa. Pak, apakah nanti akan Benarnya, Pak? The Sintak ini tak turnamen mancing di Belitung? Ada, ya ini sendiri. Pak, kalau di Sijuk ini untuk potensi ikan kita tuh luar biasa Pak. Luar biasa banyak nih, makanya lihatlah esok hasilnya kan, karena menjadikan. Dengan ini Pak, adakah? Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi tempat nongkrong untuk Anda yang ada di Pekalongan. Di sana ada Donti, Tribuners. Donti ini merupakan tempat nongkrong kekinian yang terkenal dengan sajiannya yang lezat dan menggugah selera. Dan seperti apa tempatnya dan menu apa saja yang ditawarkan akan disampaikan oleh Septi dari Tribun Travel. Silakan Septi. Oke, baik Ariska. Jadi Donti ini merupakan tempat nongkrong asik ya yang bisa dijadikan pilihan untuk tempat nongkrong bersama teman dan keluarga. Nah, Donti ini sudah memiliki 4 cabang, diantaranya ada di Pekalongan, ada di Pemalang, Tegal hingga Semarang. Namun pada kesempatan kali ini saya menyambangi Donti yang ada di Pekalongan. Lokasinya ada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 250A, Buaran, Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, Donti ini sangat cocok dikunjungi bagi Tribuners nih yang pengen nongkrong sambil menikmati menu makanan dan minuman yang menyegarkan ya. Di sini ada banyak menu minuman yang menyajikan aneka teh kekinian, seperti ada taro milk tea, terus ada coklat milk tea, terus ada Donti teh tarik, terus ada mochi berry cheese tea, dan lain sebagainya. Selain menu teh, di sini juga ada kopi, terus ada menu coklat dan menu boba. Untuk menu makanan sendiri di Donti Pekalongan ini juga cukup lengkap ya. Di antaranya ada rice bowl beef black pepper, terus ada nasi goreng, terus ada snack seperti kroffel hingga coklat lava cake. Nah, di sini itu di Donti Pekalongan untuk harganya sendiri cukup terjangkau ya. Untuk menu minumannya sendiri itu dibanderol hanya mulai dari 15 ribuan saja. Sementara untuk makanannya dibanderol mulai dari 20 ribuan saja. Nah, selain itu di Donti Pekalongan ini tempatnya juga cukup luas dengan desain interior berwarna putih dan desain dinding yang instagramable. Jadi cocok buat Tribuners yang hobi berfoto. Nah, jika Tribuners yang pengen datang ke Donti Pekalongan, tempat nongkrong ini buka setiap hari, Senin hingga Kamis buka jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Sementara untuk hari Jumat hingga Minggu buka jam 10 pagi hingga jam setengah 11 malam. Begitu Aris. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Travel dan selamat bertugas kembali. Tribuners, cincin batu akik merupakan seni kerajinan dari hasil olahan batu-batu bumi hingga mencapai titik termulus. Batu akik sendiri memiliki beragam jenis dan harga, Tribuners. Adapun harganya, batu akik ini dijual mulai dari 40.000 hingga 2 juta. Dan di Indonesia sendiri, batu akik banyak dijual di kawasan Kota Tua Ampenan. Di sana, para pedagang dan komunitas penggemar batu akik biasanya mulai berkumpul pada pukul 8 pagi. Dan untuk melihat penjualan batu akik di sana, ada rekan Robian Abel Ramdon dari Tribun Lombok yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Silakan Robian. Ya, selamat siang Ariska, terima kasih. Memang di Ampenan merupakan menjadi
sudah menjadi sentra batu akik sejak lama. Bahkan seorang pedagang batu akik yang melapak di sana mengaku sudah berjualan sejak tahun 1998. Nah, di sini orang-orang dari kabupaten di NTB datang untuk berkumpul tidak hanya untuk melakukan transaksi batu akik, juga untuk berbagi pengetahuan. Nah, mereka terdiri dari orang-orang yang berusia tua maupun ada anak-anak muda yang masih belasan tahun. Mereka semua memiliki kesukaan yang sama, yakni mengoleksi batu akik. Mereka memiliki macam-macam batu akik dan mengoleksi jumlah batu akik dari ratusan hingga ribuan batu akik. Nah, di sini mereka berkumpul, berbagi pengetahuan, saling bertukar batu akik atau bertransaksi menggunakan uang. Nah, di harga batu akik di Ampenan ini terbilang terjangkau, mulai dari Rp40.000, Rp200.000 hingga Rp500.000. Dulu ketika tren batu akik mulai menanjak di nasional pada tahun 2013, harga batu akik itu sempat melambung tinggi dengan harga terendah Rp800.000 hingga jutaan. Tapi memasuki 2015, harga batu akik mulai turun dan menyesuaikan dengan pasar seiring trennya mulai hilang. Namun meski begitu, para penggemar batu akik di Kota Tua Ampenan ini masih banyak yang sering berkumpul hingga hari ini. Mereka sekali lagi tidak hanya berkumpul untuk jual beli, tapi sudah menjalin kekeluargaan untuk berbagi pengetahuan. Nah, tidak hanya dari orang NTB, bahkan masyarakat dari Jawa, dari Kalimantan yang datang ke Lombok biasanya mampir ke tempat ini untuk berburu batu akik, karena batu akik di Lombok sudah menjadi bagian dari kerajinan yang terkenal di NTB sendiri. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Robian Abel Ramdan dari Tribun Lombok dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.